ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Qala syekhuna maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyaq rahimahullah wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid dharain amin. Bab ma jaa'a fi sadaqatil fitri wa innaha tuhratan lis-sha'imin. Tuhratan lis-sha'imin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri salihin fid dharain amin. Bab sadaqatil fitri wa innaha tuhratan lis-sha'imin. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صدقة الفطر. Bab ini mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga zakat Ramadan. Boleh juga disebut zakat puasa. Boleh juga disebut zakat badan. Kama fi syarhil muhadzab. Maka kita ketika mengeluarkan zakat fitrah, kita mengucapkan ini fitrah saya, ini zakat fitrah saya, ini fitrah puasa saya, boleh. Maka kita sunnah penerima mengucapnya dengan ucapan alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Yang sangat diharapkan oleh para muzaki yaitu doa daripada penerima. Begitu juga kalau kita menerima sedekah dari orang, baik sedekah fitrah maupun sedekah biasa atau sedekah uang, maka sunnah kita mendoakan pemberi. Sunnah kita mendoakan pemberi. Sangat makbul doanya orang yang sedang menerima. Maka bagi orang yang penggarap sawah, itu yang dibicarakan siapa yang berzakat, yang direbut pahalanya. Kadang-kadang penggarap, kadang-kadang juga pemilik sawah, sesuai dengan perjanjian. Tetapi kalau bisa supaya zakat itu sama-sama, penggarap juga dapat, pemilik juga dapat. Karena di situ rahasianya, keberkahan ada di zakat itu. Nah, kita sekarang ini membahas zakat fitrah. Zakat fitrah banyak namanya, zakat Ramadan, zakat puasa, zakat badan. Syariat
tadhiran lis-shaimi minal khalalil waqi' fi shaumi. Disyariatkan zakat fitrah itu untuk menambah kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, kealpaan-kealpaan yang terjadi di dalam puasa kita. Itulah guna daripada zakat fitrah. Maka kata Sayyidina Waqi' ini adalah guru daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, namanya Waqi'. Ketika Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya yang sedikit terganggu hafalannya, yang sangat dikenal, kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa'lam bi'annal ilma la yuhda bi'asi. Aku mengadu kepada guruku sehingga agak sedikit terganggu hafalan. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka aku diberikan hidayah, diberikan petunjuk fatwa oleh guru saya ila tarkil ma'asi. Sebenarnya ilmu itu tidak akan dapat, tidak akan kita peroleh pada orang yang suka mengerjakan maksiat. Sekalipun dia paham, mengerti, tapi pengamalannya jauh. Apa kata Sayyidina Waqi'? Zakatul fitri li syahri Ramadan kasajdadis sahwi lis shalah. Tujbaru nuqsanis shaum kama yujbaru sujudus sahwi nuqsanis shalah. Katanya Sayyidina Waqi', sesungguhnya zakat fitrah itu di dalam puasa Ramadan bagaikan sujud sahwi di dalam sembahyang. Kalau sujud sahwi itu fungsinya yaitu menambah kekurangan-kekurangan sembahyang kita, begitu juga di dalam zakat fitrah menambah kekurangan-kekurangan nilai puasa. Dan zakat fitrah ini di dalam kitabnya Syarah Bukhari disebutkan kana farduha fis sanati tsaniyati minal hijrati fi syahri Ramadan qabla al-'id bi yaumaini. Sesungguhnya zakat fitrah itu mulai diwajibkan oleh Allah, turun perintah wajib itu pada bulan Ramadan 2 hari sebelum hari raya dan pada tahun kedua Hijriyah. Di bulan zakat fitrah ini diwajibkan, diturunkan perintahnya pada bulan Ramadan 2 hari sebelum hari raya dan pada tahun kedua Hijriyah. Wahya wajibatun. Zakat fitrah ini adalah salah satu daripada kewajiban kita li haditsil bab. Zakara Imam Nawawi fi Majmu'an Baihaqi qala qad ajma'al ulama ala wujubi shadaqatil fitri. Sesungguhnya telah ijma' para ulama sesungguhnya zakat fitrah itu hukumnya wajib. Wa kadza naqala al-ijma' fiha Ibnul Munzir fil Isyraq wa hiya min khasa'is hadhihi ummah. Sesungguhnya zakat fitrah ini bagian daripada keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waktu wujubuha, waktu wajibnya ghurubus syamsi min akhir yaumin min Ramadan, yaitu tempat wajibnya zakat fitrah itu pada akhir hari daripada bulan Ramadan. Au tulu'ul fajri yaumil id, atau terbitnya fajar pada hari raya. Maka orang yang lahir pada hari raya Idul Fitri tidak wajib zakat fitrah. Tetapi kalau dia lahir masih bulan Ramadan, mendapat bulan Ramadan pada akhir, misalnya jam 5 sore lahir, maka bagi orang itu wajib mengeluarkan, anak yang lahir itu wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kalau dia lahir bulan Ramadan kemudian masih hidup sampai malam
hari raya, maka anak yang lahir itu wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi kalau dia lahir di dalam bulan Ramadan, meninggal dunia di bulan Ramadan juga, itu tidak wajib. Tapi yang wajib adalah orang yang lahir di bulan Ramadan kemudian sampai malam hari raya, maka hukumnya wajib dikeluarkannya zakat fitrah. Tetapi yang lahir pada hari raya, malam hari raya, tidak memperoleh Ramadan, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Maka di sini wa'lam anna tajibu ala kulli muslimin zada an qutihi wa qutu iyalihi alladhi talzamuhu nafaqatuhu yaumal fitri wa lailatihi. Yang dikenakan wajib zakat fitrah itu adalah orang yang memiliki lebih pada hari raya itu dan malamnya. Wa indal imam Abi Hanifah la tajibu illa ala man malaka nisaban. Tapi menurut mazhab Hanafi tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah kecuali malam itu dia memiliki satu nisab. Itu mazhab Hanafi. Au ma qimatuhu nisabun fadil an maskanihi wa thiyabihi wa sa'ih. Tapi kalau kita tidak punya beras pada hari itu, tapi pakaian selemari, karena banyak pakaian barang-barang yang ada yang dijual, tetap wajib. Seberapa yang harus kita keluarkan? Khamsatu artalin wa thulutsin, ya kurang lebih 2,5 kilo menurut tataran Departemen Agama. Itu yang kita pakai. Kemudian pakai apa untuk kita zakat fitrah itu? Qutul balad, makanan yang dipakai di negeri itu. Seperti kita sekarang tidak makan gandum, tidak makan korma, tetapi makan beras. Maka yang wajib dikeluarkan adalah beras sebanyak 2,5 kilo. Untuk ikhtiar 3 kilo, tapi yang wajib itu 2,5 kilo. Nah, kemudian apakah boleh kita mengeluarkan pakai uang seperti yang berlaku sekarang? Ini ada dua tafsir. Tetapi mazhab kita yaitu pakai beras, barang. Tapi mazhab Hanafi lebih afdal dia pakai uang. Kalau kita mazhab kita, apabila di negeri atau di tempat itu yang sangat dibutuhkan adalah uang, tidak apa-apa kita uangkan. Itu menurut bagian daripada ulama. Tapi yang paling afdal, yang paling utama adalah memakai beras. Allah yarham guru saya almarhum dulu Syekh Adnan Hikmatullah. Saya dipanggil berdua dulu sama almarhum Guru Nurudin. Apabila malam hari raya saya berdua dipanggil untuk menerima zakat fitrah keluarganya. Maka zakat fitrah keluarganya itu dibeli sama beliau itu dua tempat untuk 2 orang. Kemudian beliau memegang tangan kanan, tangan kiri. Kemudian saya almarhum Tuan Guru Nurudin diberikan ini zakat saya, fitrah saya. Kemudian almarhum menerima, alhamdulillah, jazakumullah khair. Kita doa. Ini ma'arif, ini zakat istri saya, Ummu Khadijah. Itu Khadijah. Saya bilang alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih. Saya doakan. Nah, setelah saya pegang yang 2 ini masing-masing, saya sekarang Ananda mau beli lagi fitrah ini di bawah. Kalau Anda jual ini
boleh dijual. Kalau mau jual saya beli lagi. Kalau saya jual pulang, saya jual sama beliau sesuai dengan harga pasar. Begitu juga almarhum Bapak menjual juga sama beliau, dibayar. Setelah dibayar, ini zakat anak saya nomor sekian, namanya ini zakat anak saya, fitrah saya terima. Kami berdua menerima. Setelah itu, apakah kamu jual lagi barang? Untuk anak saya masih tinggal 2 yang belum saya fitrah. Oh saya jual. Nah begitulah cara beliau. Setelah itu beliau berkata, supaya kita dapat dua-duanya. Mana pertama kita dapat menyatakan karena sekarang daerah kita ini Mekah pada waktu makmur, tidak begitu tidak begitu berharga gandum itu aja. Jadi mitra teteh jadi bandari, maka lebih berharga. Begitu cara beliau dulu. Allah yarham. Kedua sudah meninggal semuanya. Almarhum Tuan Guru Nurudin sudah meninggal. Almarhum yang mendapatkan saya juga sudah meninggal. Almarhum Syekh Adalah. Walhasil kalau ada orang yang mengeluarkan zakat pakai uang, memang itu ada pendapat seperti itu. Malah lebih afdal kalau di daerah itu tidak begitu dibutuhkan beras, maka boleh. Nah, yang kedua, di mana kita mitra, apakah memakai badan amil zakat? Itu ada. Kalau badan amil zakat itu sudah teratur, muntazam, sudah mulai aturan, sudah teratur, sudah dipercayai, sudah dari bahasa mangga profesional, maka seabdalnya paling abdal adalah memakai badan amil zakat yang sudah ada. Boleh juga kita sendiri-sendiri. Berikutnya, boleh juga kita mengeluarkan zakat fitrah 1 orang diterima oleh 3 orang, 4 orang, sama-sama 1 kobok, setengah kilo dapat. Misalnya saya sekarang memulai 1 fitrah, belum penerima ada 4. Nah sudah, yang 4 ini saya bagi 4. Ini fitrah saya, seperempatnya. Itu boleh kita mengeluarkan zakat fitrah 1 orang diterima oleh 4 orang, atau sebaliknya zakatnya yang 4 orang atau zakatnya yang 10 orang diterima oleh 1 orang, tidak apa-apa. Zakatnya 1 orang atau zakatnya 5 orang, 6 orang dan seterusnya dipakai oleh satu orang. Jadi katanya Syekh Al-Masad rahimahullah ta'ala, faidatu yajuzu dafu sa'in wahidin limasakin yaktasimunahu. Boleh menyerahkan zakat fitrah 1 orang 5 sakin untuk beberapa orang miskin. Wadafu asok, atau mengeluarkan asok beberapa sak muta'addidah, berbilang-bilang, banyak-banyak, 3-4 orang, liwahidin minal fuqara, orang daripada fakir miskin. Misalnya saya sekeluarga, yang saya wajib fitrahkan saya, istri dan anak, yang menjadi kewajiban saya sekarang itu adalah pertama saya sendiri, yang kedua untuk istri saya, dan yang ketiga untuk anak saya. Maka saya fitrah untuk 1 orang, yang 4 orang saya kasih sudah katuan saya fitrah saya, istri saya dan anak saya. Nama ini boleh. Jadi
Wakil kan nyebut wakil. Ya ini kembali. Yang jelas sekarang masalahnya dulu yang kita selesaikan, yang kita permasalahkan ini, yang kita bahas. Satu orang punya fitrah dipakai diterima oleh 4 orang miskin atau 5 orang, atau satu orang miskin mitra beberapa orang di sana tanggung. Seperti saya sekarang, saya punya anak, saya punya istri, saya sendiri. Saya serahkan zakat ketiga-tiganya kepada ketua saya, maka belum mau saya terima, alhamdulillah, boleh. Nah kemudian siapa yang mengeluarkan zakat fitrah? Apakah harus kita? Oh tidak, kita boleh berwakil. Misalnya saya sekarang pada istri saya, nanti kalau fitrah saya fitrahkan sama adik saya, fitrahkan sama fulan, fitrahkan sama, tidak apa-apa. Dia yang menjadi statusnya adalah wakil. Statusnya dia sebagai wakil. Nah wakil tidak boleh berwakil lagi. Malik bersuruh. Nah itu yang menjadi wakil tidak bisa berwakil lagi. Ada marah wali nikah, wakil dia tahu. Nah, wakil malik doang tidak bisa. Wakil tidak akan bisa berwakil lagi. Kalau misalnya saya sekarang mewakilkan kepada istri saya, jadi dia sendiri yang harus menyatakan. Ya fitrah satuan, ya fitrah anak. Sebenarnya itu dengan wakil lah. Buat mitra berkatuan dia tahu. Iya wakil juga dia. Ya, lebih jauh disuruh malik. Nah misalnya aja pawai sesuruh apa? Mitra kendak itu pensucian mitra kendak. Akhirnya Ya suruh malik bersuruh ya kita bapak dia. Wakil kena kubur, wakilan bingsen anda bisa. Lalu tapi kalau kita menyuruh, lain menyuruh. Lalu itu dia kita bapak dia. Kita menyuruh. Lalu itu disedangkan barak sendak kita bapak. Anda juga kembali. Misalnya ini saya putih mitra kan apa kan setia. Kemudian mesan kerana ia lah tu pemitra kelam sendak ya. Di kawan setia kawan diterima di kawan. Jadi kawan ijah disuruh mandi. Tapi kalau lalu disuruh ngaku ada tu kesuciannya sempat diberi bapak dia kita bapak. Lalu ping sendak. Bukan berwakil ya. Wakil belum harus wakil sendak ia ngebing fitrah dia. Wakil misalnya. Jadi yang ada yang boleh adalah menyuruh. Misalnya dia ada benar doang kan serah fitrah. Jadi kau selip terima fitrah bapak orang tua doang gitu ya. Ya. Ya 5 kilo, ya 6 kilo, 7 kilo. Karena itu memang dipercayakan status saya sebagai amin. Tetapi kalau menitip marah contoh sebagai kata saya mitra, ya fitrah Tuhan, ini awan, bawalah anak dibawa. Kalau ya betul kami mitra itu bersupiah, awan liwatlah anak kan. Jinak ya ketua. Nah ini tuan penyampaian supiah nanti diterang bapak dia baru sudut keneku dia bukan wakil lah, bukan berwakil namanya bersuruh. Tapi kalau saya tadi diwakilkan oleh orang tua saya wakilkan kamu untuk menyerahkan kesupian itu nikah. Arak sedikit perbedaan. Jelas. Kemudian ya angan diri saja betul angan diri saat mengatur zakat tanpa disuruh. Misalnya anu diri kan? Misalnya kan inak kan dia mendekah nyuruh tanpa pengetahuan. Tanpa pengetahuan zaki. Karena saya yang mewajibkan memintakan kamu. Bila kami peminta. Karena menjadi kewajiban saya. Maklum pertanyaan kata bawa itu baru. Sekarang ini ada zakat langsung diminta di mana ini? Harus tebal.
dan apa aja. Sekalipun pemberitahuan ini setelah dikeluarkan. wabila apa waktu mitra berawan Iya deh misalnya. dia jadi ya lem pemitra berawan dia si angan-angan diri memang agak luas agak ruwet jangan ngampah jangan ini ngampah misalnya baru itu barat tuan ini beli mak mitra dia ada mitra itu kira-kira anak di sini nanti kira tak ngatung paling bagus mitra itu paling ngeru yaumaini qoblal-ku sesuai merakan kewajiban Allah Ta'ala 2 hari sebelum hari raya. Dan ini dianjurkan oleh pemerintah mendahulukan Keluar mau Ramadan disuruh. makanya oleh pemerintah karena apa kebutuhan corona ini. Jadi sebenarnya untuk apa zakat fitrah itu diwajibkan? Tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin, menjadi pembersih bagi puasa dan bagi hidangan bagi fakir miskin sebenarnya pada hari raya itu, supaya jangan ada pada hari raya itu yang menyatakan kelaparan. Kemudian وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب متفق عليه. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام, satu sok secutu kurang lebih 2,5 kilo min ta'am, au sa'an min syair itu gandum, au sa'an min tamrin atau dari korma, au sa'an min aqid tepung, au sa'an min zabib itu anggur kering. Itulah yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Qauluhu muttafaqun. Qala Abu Sa'id amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya tidak pernah merubah sesuai dengan apa yang diberikan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulu qala Abu Sa'id raddan ala man kana yaraja' muddan wahidan minal burri ya'dilu muddain min sa'iril kubub. Hadis sahih bi hadis Abi Sa'id kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir aw sa'an min zabib. Falamma ja'a Muawiyah wa ja'atis Samra qala ara muddan min hadza ya'dilu muddain fal murad bi ta'am ghairu burri kama huwa at-tahqiq fayahtamil anna dzurrah fa annahu ma'rufun 'inda ahli tijar wa qutu ghalibin lahu. Jadi kesimpulannya yang jadi fitrah itu yaitu makanan pokok di tempat itu. Fayustafadu min hadhil akhbar anna minhu aghlabul qut min hadhil khamsah at-ta'am wat-tamr wasy-sya'ir wal-aqid waz-zabib. Qala fi syarh al-Muwatta wa qasa al-Imam Malik 'alaiha fi ma fi ma'naha min al-aruz. Min al-aruz itu beras. Wa-dzurrah was-sal. Wa ajaza Imam Malik ikhrajuha min al-aqid wa abahul hasan wa ikhtalafa fi qauli Syafi'i wa kaifa hadza ma'a nafsi hadits wa ajaz sadatul Hanafiyah ikhrajul qimah. Ini supaya ditahu tempatnya bagi kita yang pegang kita. Ajaza as-sadatul Hanafiyah
diperbolehkan oleh Imam Hanafi ikhrajul qimah, mengeluarkan harga min sadaqatil fitri, bal hiya afdalu, bahkan lebih afdal, bahkan dia lebih afdal. Kata siapa? Abu Hanifah. Dan sekali ajar sadatul Hanafiyah ikhrajul qimah min sadaqatil fitri bal hiya afdalu. Qala fil Durrul Mukhtar ma matni tanwir lima dzikra miqdarul muhar min sadaqatil fitri wa nisfu sa'in burrin aw daqiqin aw sawiqin aw zabibin aw sa' tamran wa sya'iran mana wadaqul qimah ad-darahim wadaqul qimah ay ad-darahim afdalu min daqil ayn alal madhhabil mufti al-mufti bihi wa hadza fis sa'ati. Ini supaya diperhatikan, itu di tempat yang asal makanan tidak begitu dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan adalah uang. Cemohan tak tebing kepeng, bagi tempat cemohan tak tebing kepeng di tebing beras. Ini supaya dicatat tempatnya dan membutuhkan, ada bisa jadi pegangan. Wadaf'ul qimah ad-darahim afdalu min daf'il aini 'alal madhhabil al-mufti bihi wa hadza fis sa'ati. Amma fi syiddah, adapun dalam kekurangan makanan, fadaf'ul aini afdalu kama la yakhfa. Lagi mana? Jelas ibarat, jelas tahu, ada sewaktu-waktu kita pakai ini masalahnya. Tapi narasumbernya dari mana? Tengah laut. Wah, tengah laut, pasung guru besar. Bintang tengah. Jadi tidak mungkin Tuan Guru itu berfatwa kecuali memiliki narasumber yang jelas. Seperti ini sekarang, maka saya tunjukkan siapa pengarang kitab ini, guru daripada guru Tuan Guru yang ada di Lombok dan di Jawa, namanya Syekh Hasan Muhammad Al-Mashar min kibari ulama'il haramil masjid syarif. Dan alhamdulillah saya sempat ikut dalam pemakamannya, meninggal pada tanggal 7 bulan awal. Kira-kira saya baru 2 tahun di Mekah, beliau itu meninggal dunia. Dia mengarang kita Maulana Syekh Hasan Muhammad Mashar min kibari ulama mufti Mekah, juga guru daripada guru masyayikh Tuan Guru yang ada di Lombok maupun di Jawa, Madura, di Palembang maupun di Kalimantan. Semuanya berguru pada Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashar rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah. Maka saya mengambil narasumber dari situ, karena pasti ulama-ulama kita di Lombok maupun di Jawa maupun di Madura pernah menerima ilmu ini. Dan saya di muridnya, saya menerima kitab ini dari muridnya. Pertama Syekh Adnan Hikmatullah, saya terima, saya khatamkan kitabnya. Dan juga pada Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Dan yang terakhir pada Dr. Said Qasim, saya terima hadis ini. Kemudian At-Targhib, maka sekali lagi itu adalah penjelasan daripada masalah zakat fitri. Ada dua, daf'ul qimah ad-darahim afdal min daf'il ain 'alal mazhabil mufti bihi wa hadza fis sa'ati. Kalau ada lapang, jadi lebih berharga, lebih berharga uang daripada yang benda, maka sebaiknya pakai uang sesuai dengan harga. Adapun fisyiddah, dalam situasi kekurangan makanan, kekurangan pangan, pada ain amban, yaitu mengeluarkan benda lebih amban. Al-waqtul matlub isradatu fitri. Al-waqtul matlub irsal sadaqatil fitri fihi
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر. قال الحافظ المنذري رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان وقال حديث غريب جيد الإسناد. Al-waqtul matlub irsalu sadaqatil fitri, waktu yang dituntut untuk menyelesaikan zakat fitrah. Anna Rasulullah SAW amara bi zakatil fitri an tuaddiya qabla khurujin nas ila shalah. Selesaikanlah zakat fitrah itu sebelum orang bubar dari sembahyang hari raya setempat. Hari raya setempat. Di mana kita hari raya? Qala Syihab fi Syarh Bukhari an Umar Amr bin Dinar an Ikrimah bima qala Ibnu Uyainah fi tafsirihi yuqaddimu ar-rajulu zakata yaumil fitri baina yaday salat. Wa inna Allah ta'ala yaqum qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla wal amru huna lin nadbi. Maka paling afdal kita lakukan adalah 2 hari sebelum hari raya, 1 hari sebelum hari raya atau malam hari raya. Allah yarham guru saya Syekh Adnan, kalau mengeluarkan zakat fitrah selalu malam hari raya. Karena kita waktu itu di Mekah malam hari raya itu malam belanja untuk hari raya besok. Ini ada sandal lah, kita beli sandal. Ini ada kita beli makanan, kita nyampah lemah arak. Memang terasa betul hikmah daripada zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafati wa tuhmatan lil masakin. Wa man addaha qabla shalah fa hiya zakatul maqbulah wa man addaha ba'daha fa hiya shadaqatun minas shadaqah. Sesungguhnya zakat fitrah itu fungsinya adalah hidangan, pertama pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, kekurangan, kealpaan dalam bulan puasa. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi sebelumnya, katanya Imam Waqid, gurunya Imam Syafi'i, menyebutkan zakat fitrah itu bagaikan sujud sahwi di dalam sembahyang. Fungsinya menambah kekurangan, kesalahan, kealpaan di dalam sembahyang yang sampai tidak membatalkan sembahyang. Begitu juga zakat fitrah, menambah kekurangan, kealpaan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Maka tidak diterima puasa kita sebelum melunasi zakat fitrah. Maka batas waktunya siapa yang mengeluarkan sebelum orang selesai sembahyang, maka zakatul maqbulah. Siapa yang menyelesaikan zakat fitrah setelah selesai sembahyang, fa hiya shadaqatun minas shadaqah, yaitu sedekah daripada sedekah biasa. Kemudian fayajuzu ta'khiruha ila ghurubi syamsi yaumil id. Na'am yahrumu ta'khir adaiha inda anhu bila uzr ka ghibati mali awal akhir lianna al-qasda ighna'ul fuqara 'ala talab. Tujuan zakat fitrah ighna'ul fuqara, memberikan kepuasan bagi orang-orang fakir. Wa fi hadis Ibnu Umar aghnuhum yani al-masakin an tawafi hadzal yawm. Tahu Sa'id bin Mansur wa yalzamu qada'uha 'ala al-fard wa at-ta'bir bis shalah jara 'ala al-ghalib min fi'liha awwalina. Fa in akhrajat as-shalah istuhibbal ada qablaha wa awwalun nahar bit-tawsi' 'ala al-mustahil. Wa yajuzu taqdimuha bi yawmin ila thalathi indal malikiyah. Wa yajuzu boleh taqdimuha bi yawmin, sehari sebelum ila thalathin indal malikiyah. Wa yajuzu inda syafi'iyah ikhrajuha min awal syahri Ramadan. Menurut Imam Syafi'i boleh mengeluarkan zakat fitrah dari awal bulan Ramadan. Yaitu yajuzu khilaful afdal. Kalau Imam Maliki boleh mengeluarkan
3 hari sebelum hari raya. Jadi 2 hari, 1 hari sebelum hari raya itu mazhab Maliki. Tapi mendahulukan 3 hari sebelum itu ya, bagi Maliki tidak boleh. Tapi bagi Syafi'i boleh mendahulukannya dari awal bulan Ramadan fi yaumin sya'a. Wa inda Imam Abi Hanifah yajuzu ikhrajwa walau qabla Ramadan. Kalau Imam Hanafi mengatakan sekalipun sebelum bulan Ramadan. Wa fi dzalika sa'atun rahmah. Jadi ada ara'ul mazahib. Kalau mazhab Maliki terpupus 3 hari, maksimal 3 hari sebelum hari raya. Kalau Imam Syafi'i boleh dari awal Ramadan. Kalau Imam Hanafi boleh sebelum Ramadan. Untuk apa? Sa'atu warahmah. Untuk ini lebih luas dan leluasa, meluaskan waktu. Untuk apa? Tuhratan ayatan tanqiyatin lidhunubis sa'i wa tabhiran wallahu al-ba'san kalam alladhi la fa'idati warrafat al-fahsyu min al-qawli wa tu'mah ayat it'amun lil masakin. Qala al-hafiz al-munzir wa fil hadith bayan anna ma farada Rasulullah fahuwa kama faradallah bi anna ta'atahu sadiratun an ta'atillah. Taat pada Allah berarti taat pada Rasulullah, berarti taat pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa yutir rasul faqad ata Allah wa qad qala fariidah zakatul fitri wa wujubiha ammah ahlul ilmi. Jadi ijma' ahlul ilmi menyatakan zakat fitrah wajib. Wa qad allala bi anna tuhratan lis-sha'imi min al-lagwi wa rafat fa hiya wajibatun ala kulli sha'imin ghaniyin jiddatin aw faqirin yajibuha fadlan an qudhi in kana wujuban li'illati taqwi wa kullu sha'imina muhtajuna ilaiha fa idza ishtaraku bil illah ishtaraku bil wujub. Kemudian zakatul maqbulah wa an ibni Abbas Misal niki yang di Mekah tahu zakat yang niki sebulan sila. Sementara di Lombok niki habis selesai Idul Fitri. Ya. Sekarang di mana kita akan wajib berzakat fitrah? Bagi orang yang kebetulan berada di tanah suci Mekah atau di Malaysia atau di luar negeri. Mana saja di luar negeri, di Jawa, bukan hanya di luar negeri, di Jawa, di Sumbawa, di sana dia wajib fitrah. Di sana dia wajib fitrah. Jadi kalau kita di ibu kita di sini mau mengeluarkan silakan. Kalau tidak ya tidak. Kalau dia keluarkan di sana juga sudah mengeluarkan, semakin bagus. Tapi siapa yang wajib mengeluarkannya? Di mana kita berada, disitulah kita wajib. Kalau kita berada di Mekah ya kita di Mekah. Seperti saya, berapa tahun saya di Mekah dulu? 11 tahun. 11 tahun itu saya mitrah sendiri. Sekalipun orang tua saya mitrah juga di sini, fitrahkan saya. Almarhum orang tua saya, Haji Makmum, memitrahkan saya di sini. Tapi saya tetap mitra di sana. Karena disitulah tempat kita wajib. Di mana kita berada. Keadaan kita juga seperti itu. Kalau keadaan kita miskin di sana ya tidak wajib. Kalau tidak ada tempat untuk beli fitrah, tidak ada yang kita makan, tidak ada, kita mau ngambil di mana, yang simpanan tidak ada, ya sudah. Jadi di mana anak kita berada yang seharusnya kita yang memitrahkan seperti anak kita kebetulan di Malaysia, kebetulan di Saudi. Di mana mereka itu berada, disitulah dia wajib fitrah. Tetapi kalau difitrahkan di sini boleh apa enggak? Ya boleh. Kalau di sana juga dia mitrah, di sini juga mitrah, bagaimana? Ya sudah, paling bagus lagi. Jadi apa lebih bagus. Tetapi yang kita maksudkan di sini siapa yang menjadi yang wajib mitrah? Apakah orang tuanya yang ada di Lombok ataukah masing-masing individu yang ada di sana? Yang ada di sana.
Tapi kalau tidak mampu orang tuanya di sini, ya apalagi tidak mampu. Kalau mampu mau mengeluarkan tidak dipaksa. Tetapi kalau dikeluarkan tidak apa-apa. Itu semakin enggak. Tapi yang punya kewajiban siapa? Di mana kita berada, disitulah kita wajib mengeluarkan fitrah. Masalah masuk demikian. Di Mekah di luar hari raya, sementara yang mengeluarkan zakat, yang mewakilkan mengeluarkan itu sudah selesai. Di mana kita berada? Kalau kita berada di sana sudah selesai hari raya, biasanya tidak sama misalnya. Tidak sama. Maka disinilah hikmahnya ada perbedaan waktu. Bila misalnya boleh 2 hari sebelum apa? Sebelum hari raya, dari awal Ramadan sebelum kan itulah hikmahnya khilaf itu. Ikhtilaf ummati rahmah. Jadi di mana kita berada, ikut aturan di mana kita berada. Kalau sudah hari raya ya di sana lah sesuai dengan hukum di sana. ini Nah, Maksud tiang niki li Lombok habis selesai Idul Fitri. Nah, Sementara tiang satu wakilan si Ina masih di luar Idul Fitri. balik lah sih, balik. kebalik tidak apa. Ane misal kebalik lah ane. Misal tu Mekah berkeli lupa lah, misal lupa zakat mitra. Kita masih di mana tu lebaran. Tidak apa sesuai dengan waktu di sini. Pade dong. Kalau masih waktu di sini berlaku juga untuk orang yang sudah. Misalnya sekarang di Lombok sudah belum apa? lebaran. Di Mekah sudah lebaran. Sementara orang ini belum mitra, lupa mitra. Nah, kemudian difitrahkan oleh ibunya di Lombok yang belum lebaran. Sah, karena masih sah waktu ini. Balik udah sah nih. Hah? Lagi lah balik kan. Ya, Pak. Apalagi lah balik. Di mana saja kita berada berlaku hukum itu. Misalnya sekarang di Lombok belum habis waktu mitrahnya, sementara yang difitrahkan berada di Mekah sudah habis waktunya. Kita fitrahkan di sini yang masih ada waktu sah juga. Atau sebaliknya di Lombok sudah hari raya, di sana belum dapat. Di sana yang mitrahnya di sana. Jadi berlaku sesuai dengan hukum di mana tempat kita berada. Kalau di sini masih luas, maka di sana juga masih ada peluang. Jelas? Nah, insya Allah besok malam kita membicarakan masalah Id hari raya. Kita selesai 2 edisi. Edisi pertama kemarin adalah Lailatul Qadar. Edisi sekarang ini adalah zakat fitrah. Insya Allah besok malam kita bicarakan masalah yang berkaitan dengan Idul Fitri.